Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Antum gimana, Khair. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Senang Pemirsa, melihat antum. Ya. Syukron kasiran sudah hadir di tengah-tengah kita. Habibana Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Khalilur Rahman LCMA dalam acara Open the Door Lancang Kuning Podcast. Oke, Ustadz. Oke. Gimana kabarnya malam ini, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Antum gimana, Pak? Alhamdulillah, Ustadz. Sehat juga, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Iya, Allah. Udah lama nggak ketemu, Ustadz ya? Iya. Udah berapa menit berlalu ya? Oke, Ustadz Khalil. Biasanya disapa Khalil atau Khalil. Khalil, Ustadz ya. Ustadz Khalilur Rahman. Masya Allah. Biasa beliau. Ustadz Khalil ini jauh sebelumnya kita pernah berjumpa dan hari ini berjumpa kembali. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, kita akan mengenal lebih dekat lagi sosok seorang Ustadz kita, Ustadz Khalilur Rahman LCMA, Ustadz. MA betul, Mandailing asli. Mandailing asli, Masya Allah. Ini periode kedua ini. Kemarin ada juga teman kita undang LCMA. Tapi itu MA asli. Asli, Ustaz ya. Ini Mandailingnya yang asli, Pak. Mandailing asli, MA Mandailing asli. Ya, Bukan magister agama, belum ya. Pendidikannya belum. Mudah-mudahan kemudian hari. Insyaallah, silakan Ustaz. Kita ingin mengenal Ustaz lebih dekat lagi. Profil antum setelah sampai ke tahapan ini, artinya kita mengenal Ustaz Khalil ini memang betul-betul orang-orang yang dipilih memang berjuang di bidang akidah ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kami persilahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. Saya berasal dari Mandailing Natal. Kemudian saya menyelesaikan sekolah dasar di sana. Kemudian setelah itu lanjut ke sekolah menengah SMP. Kemudian setelah menyelesaikan SMP, saya mulai tergerak untuk mondok atau masuk pesantren. Setelah itu saya mondok 3 tahun di Mandailing, di pesantren di sana, Al-Bi'tsatul Islamiyah. Kemudian setelah menyelesaikan 3 tahun itu, saya berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Syahamah. Di pondok pesantren Yayasan Syahamah. Kemudian saya juga di sana kurang lebih 3 tahun mengikuti pelajaran dan berkenalan dengan banyak orang dari berbagai daerah, teman-teman di sana, baik yang dari Sumatera atau yang dari Jawa, atau bahkan yang dari Kalimantan. Nah, setelah 3 tahun di sana, alhamdulillah, ya perjuangan bertahan di sana, kemudian belajar di sana, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Global University di Lebanon, di kota Beirut saat itu. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan sehingga berangkat ke sana dengan mudah dan menyelesaikan studi saya di sana itu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu alhamdulillah saya selesai S1, baru kemudian pulang lagi ke Indonesia ini dan sekarang sudah kurang lebih setahun di negeri tercinta ini. Itulah secara singkat biodata saya. Masya Allah. Sudah sampai ke Indonesia Ustaz ya? Alhamdulillah, balik lagi. Enggak tertahan di sana. Luar biasa. Masya Allah. Pemirsa, mudah-mudahan menjadi motivasi kita seperti Ustaz Khalil sudah berjuang. Memang betul-betul perjuangan itu butuh proses Ustaz ya. Betul Pak. Sampai ke titik ini Ustaz ya. Iya. Dan tanpa berjuang mungkin tak sampai. Tak sampai Ustaz ya. Masya Allah. Dan tidak tutup kemungkinan kita akan
mendengarkan pemaparan oleh Al-Ustadz Khalilur Rahman LC bagaimana ini tentang sudut pandang mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwa ajaran dari dahulu yang dibawa oleh para ulama kita di Nusantara ini itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kata bahwa ajaran yang diajarkan dari dahulu di Indonesia ini yang dipegang oleh mayoritas itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ingin lebih tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Iftaraqatil yahudu 72 firqatan. Iftaraqatil yahudu 71 firqatan. Waftaraqatin nasara 72 firqatan." Jadi kata beliau bahwa kelompok Yahudi, kata beliau, itu terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian kelompok Nasara, kata beliau, terpecah menjadi 72. Kemudian beliau membicarakan umat beliau ini mengatakan wasataftariqu ummati ila 73 firqatan. Dan yang mengaku umatku kelak, kata Nabi Muhammad, yang mengaku umat Nabi Muhammad itu akan terpecah sampai 73 golongan. Nah, masalahnya 73 ini tidak baik semuanya. Apa kata beliau dalam lanjutannya? Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 itu ajaran mereka itu mengantarkan mereka ke dalam api neraka. Wa wahidatun fil jannah. Dan satu golongan dari yang 73 itu, tadi kan 72 ajaran mereka mengantarkan ke dalam api neraka. Yang satu wa wahidatun fil jannah. Itulah yang ajarannya mengantarkan ke sorga. Tidak ada masalah dalam ajarannya itu. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan itu, kemudian tidak membiarkan umatnya ini kebingungan. Siapa yang satu itu? Beliau memberikan ciri-ciri kepada kita, siapa yang hendak kita ikuti ketika perpecahan itu terjadi. Nabi Muhammad lanjutkan dalam riwayat lainnya, wahia al-jamaah. Kata beliau, yang satu kelompok itu adalah al-jamaah dalam artian kata mayoritas yang mengaku umat Islam. Jadi mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini, jika dia mengaku umat Islam, itu yang mayoritas bahwa mereka berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu bisa kita buktikan sendiri, bukan hanya sekedar lewat kata. Semisal di Indonesia ini, apa faham yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia? Itu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari ulama-ulamanya, dari dahulu kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Mustafa Husain, pendiri Mustafawiyah, dan ulama-ulama thariqat yang lainnya, Syekh Abdul Wahab Rokan. Masya Allah. Kemudian juga misalkan Mufti Delhi, Syekh Hasan Maksum. Masya Allah. Dan berbagai ulama yang lainnya yang tak bisa kita sebutkan satu persatu, sekian banyaknya mereka, itu semuanya membawa dan memperjuangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pondok-pondok yang mereka tinggalkan hingga hari ini, yang dilanjutkan oleh murid-murid mereka, atau yang pernah belajar ke mereka, itu secara umum membawa dan mengajarkan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masih di Indonesia ini. Apakah di negara lain juga begitu? Begitu juga. Di Malaysia, mayoritas yang umat Islam anut di sana adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga di Brunei. Begitu juga di berbagai belahan lainnya, berbagai belahan dunia lainnya, ajaran Islam yang mereka anut itu secara umum adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam artian kata, mereka
dalam akidah mengikuti metodenya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan dalam fiqih, dalam hukum, mereka mengikuti salah satu mazhab yang 4. Entah itu mazhab Hanafi, atau mazhab Maliki, atau mazhab Syafi'i, atau mazhab Hambali, dari kalangan yang mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ketahui bahwa apa yang disampaikan Nabi itu benar. Wahyal jamaah, kata beliau. Bahwa ajaran yang akan mengantarkan ke surga itu ajaran yang dianut oleh mayoritas umat Islam kelak, yang hari ini kita kenal dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah yang perlu kita pelajari dengan baik dan perlu kita pertahankan, dan juga itulah wasiat-wasiat para ulama dahulu terhadap kita. Bahkan di hadapan kita ini ada buku akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di sini dimuat berbagai perkataan atau dasar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu diambil langsung dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Para ulama Nusantara terdahulu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Sayyid Utsman bin Abdullah di Betawi, seperti Syekh Muhammad Saleh bin Umar dari Semarang, dan berbagai ulama yang lainnya. Jadi sekarang selanjutnya, seperti apa sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Secara umum, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang mengajak kepada kemoderatan. Tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Dan ajaran yang paling utama adalah ajaran mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebagian kelompok tidak mengakui adanya Allah. Sebagian kelompok tidak mengakui adanya Allah pencipta alam semesta. Ekstrim. Sebagian mengakui adanya pencipta, tapi mereka serupakan dengan makhluk. Mereka jadikan Allah itu seperti makhluk, seperti manusia atau yang lainnya. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Paham Ahlus Sunnah tidak mengikuti keyakinan yang mengatakan tidak adanya pencipta. Juga tidak mengikuti keyakinan yang mengatakan pencipta serupa dengan makhluk. Paham Ahlus Sunnah mengatakan pencipta alam semesta ini pasti ada dan tidak mungkin serupa dengan makhluk. Dia akidah ajaran yang mengajak kepada kemoderatan, pertengahan, tidak ekstrim kanan atau tidak ekstrim kiri. Kemudian kita juga dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diajari bahwa ajaran Islam ini didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian disaksikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini oleh dalil akal. Oleh akal yang sehat, itu bisa melihat bahwa ajaran yang dibawa Islam ini ajaran yang benar. Misalkan, kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Apa buktinya? Tentu sebagian orang bertanya. Dia ingin melihat bukti. Apa bukti bahwa pencipta alam ini ada? Bukti bahwa pencipta alam semesta ini ada, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Dari sekian banyak bukti itu, yang paling terdekat adalah diri kita sendiri. Dari sekian banyak bukti, yang paling dekat untuk kita renungi adalah diri kita sendiri. Sekarang Pak, kita ini kan asalnya ketika di kandungan ibu kita itu apa? Cairan. Pada dasarnya kita adalah air. Air itu kan cairan. Nah, air ini berproses dalam perut ibu kita, kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian segumpal daging ini diberikan bentuk kepala, kaki, tangan, dan yang lainnya. Nah, kalau kita ingin berpikir dengan baik, apakah perubahan cairan ini tadi menjadi segumpal darah? Kemudian segumpal darah ini menjadi segumpal daging. Kemudian memiliki bentuk yang begitu rupa. Apakah ini mungkin terjadi sendiri? Maka jawabannya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Apa buktinya?
mari kita lihat kepada permisalan yang lain. Iya. Pakaian yang kita pakai ini, itu asalnya dari apa? Dari kapas. Kapas. Kalau ada misalkan orang mendatangkan kapas yang banyak, kemudian mengatakan, mungkin kalau saya perhatikan kapas ini dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa jam, dia akan berubah menjadi benang. Orang yang melakukan ini, jika disaksikan oleh orang lain, itu akan mendapatkan komentar apa? Iya, iya. Tentu orang itu akan mengatakan, Orang gila. orang gila, sudah gila. Alhamdulillah. Atau dia berharap kapas ini dengan dia perhatikan selama 1 bulan misalkan, itu berubah menjadi pakaian yang berupa warna. Atau yang dari pakaian ke dalam berbagai bentuk. Celana, kain, Kain. kameja, jubah, dan yang lainnya. Kalau dia mengharapkan itu, apa yang akan dikatakan orang tentang dirinya? Tentu mengatakan Lo orang stres itu ya? ya, stres atau gila. Gila. Nah, kenapa mereka mengatakan orang tersebut gila? Karena orang ini berharap terjadi suatu perubahan tanpa ada yang merubahnya. Dia berharap terjadi suatu perubahan tanpa ada yang merubahnya. Sekarang kita kembalikan ke kasus kita. Jika perubahan kapas menjadi pakaian, orang yang mengharapkannya tanpa ada yang melakukannya tadi, tanpa ada pelakukannya, kita katakan apa tadi? Gila. Gila. Iya kan? Iya. Orang melihat dia kan mengatakan dia apa? Gila. Gila. Manakah lebih ajaib dan lebih dahsyat? Apakah perubahan kapas menjadi pakaian atau perubahan cair menjadi manusia yang bernyawa, yang memiliki mata yang begitu indah, yang memiliki rupa yang begitu cantik, yang memiliki tangan yang begitu gagah, kaki dan yang lainnya? Tentu lebih dahsyat perubahan cairan menjadi manusia. Jika kita katakan orang yang tidak mengakui di sana, orang yang berharap di sana terjadi perubahan tanpa ada pelakunya gila, tentu juga dalam kasus yang ini sudah sama-sama kita tahu jawabannya. Berarti jelas sudah bahwa pasti ada pencipta alam semesta. Karena kaidahnya mengatakan setiap perubahan pasti ada yang merubahnya. Jika terjadi suatu perubahan, maka pasti ada pelakunya. Kemudian selanjutnya kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan kita mengatakan tidak mungkin serupa dengan makhluk. Nah, bagaimana kita mengatakan tidak serupa dengan makhluk? Jawabannya adalah yang namanya pencipta tidak mungkin serupa dengan apa yang dia ciptakan. Karena kalau dia serupa dengan yang dia ciptakan, tentu juga menjadikan dia sesuatu yang diciptakan. Kalau kita perhatikan diri kita, ukuran yang ada pada diri kita, bentuk yang ada pada diri kita, dan berbagai sifat yang ada pada diri kita. Mari kita pertanyakan. Kenapa saya tingginya seperti ini? Bentuk wajahnya seperti ini. Mata saya seperti ini. Tangan saya seperti ini. Warna saya seperti ini. Padahal ada bentuk lain. Ada ukuran yang lain. Ada warna yang lain. Maka ini tentu menunjukkan ada yang mengkhususkan dan menentukan. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bagaimana suatu bangunan, sebagaimana suatu bangunan itu, jika kita melihat suatu bangunan, secara akalnya, boleh-boleh saja ada bangunan yang modelnya segi 4. Boleh-boleh saja ada yang segitiga. Boleh-boleh saja ada yang berbentuk bulat. Dan boleh-boleh saja dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Ketika kita mendapati suatu bangunan pada sifat tertentu, maka itu menunjukkan yang menjadikannya atau membangunnya, menginginkannya seperti itu. Begitu juga diri kita. Kalau seandainya saya yang menjadikan diri saya, tentu saya akan jadikan dalam bentuk yang paling saya senangi. Kalau seandainya orang tua saya yang menjadikan diri saya, tentu mereka tidak mau saya kalah dengan anak tetangga. Akan mereka jadikan dalam bentuk yang paling
bagus, yang paling mereka senangi, jangan sampai kalah sama anak yang lainnya. Tetapi kenyataannya saya dan Bapak terima jadi. Terima jadi. Saya dan Bapak terima jadi, ini menunjukkan ada yang maha menentukan dan maha mengatur. Karena sudah kita katakan tidak mungkin terjadi sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Dari sini kalau kita ketahui bahwa sifat-sifat yang ada pada kita itu menunjukkan bahwa kita itu dijadikan dan diciptakan. Berarti yang menciptakan tidak mungkin seperti itu. Karena kalau seperti itu berarti sama juga kasusnya. Ada yang menciptakan, yang mengaturnya, yang mengkhususkannya. Berarti tidak mungkin serupa dengan ciptaannya sedikit pun. Karena kaidah lainnya yang mudah difahami, sesuatu yang serupa dengan yang lainnya boleh berlaku bagi mereka apa yang boleh berlaku bagi yang lainnya. Saya dan Bapak serupa dari beberapa segi. Sama-sama kita manusia. Nah, karena saya dengan Bapak ada keserupaan, apakah saya boleh sakit? Boleh. Kalau saya boleh sakit, Bapak juga boleh sakit. Meskipun kita saat ini sama-sama sehat. Apakah saya boleh lemah? Boleh. Bapak juga boleh lemah. Meskipun saat ini kita sama-sama bertenaga dan kuat. Apakah saya boleh mati? Boleh. Bapak juga begitu. Boleh mengalami kematian dan meninggal. Kenapa? Karena kita melihat yang serupa dengan kita mengalami hal-hal itu. Jika seandainya pencipta alam semesta serupa dengan kita atau dengan makhluk yang lainnya, tentu akan boleh berlaku baginya apa yang boleh berlaku bagi makhluk daripada sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, kematian, dan sifat yang lainnya yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam. Makanya kita katakan tadi bahwa akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan disaksikan kebenarannya oleh akal sehat. Yang kita katakan itu apakah ada dasarnya dalam Al-Qur'an? Ada. Kita tidak mengarang sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Bahwa Allah tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Tidak ada keserupaan sedikit pun dengan makhluknya. Dan dalam ayat yang lainnya Allah melarang kita menyerupakannya dengan makhluk. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan sekali-kali jadikan keserupaan bagi Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena kalau kita mau berfikir dengan baik, kalau kita serupakan Allah dengan makhluk, kita telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat makhluk itu menunjukkan dia diciptakan, menunjukkan dia dijadikan, menunjukkan dia diatur. Dan yang diciptakan, dijadikan, diatur, itu bukan pencipta alam semesta. Itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering dalam beberapa ayat kita diperintahkan agar mau tafakkur tentang alam semesta ini supaya kita yakin bahwa Allah itu ada dan bahwa dia maha kuasa dan bahwa dia maha mengetahui dan bahwa dia tidak ada keserupaan sedikit pun dengan makhluk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat di situ tanda-tanda yang sangat jelas bagi orang-orang ulul albab yang memiliki akal yang sehat. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah baik sambil berdiri atau sambil duduk atau sambil berbaring. Wa yatafakkarun, perintah kepada kita. Dan mau berfikir, mereka mau berfikir wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi, tentang penciptaan langit dan bumi. Apa tujuannya kita diajak berfikir? Karena dengan memahami sifat daripada makhluk-makhluk ini, memahami perubahan yang terjadi pada alam semesta ini, itu menunjukkan kepada kita ada yang mengatur kita, ada yang menciptakan kita. Kalau itu sudah tertanam dengan kuat, maka kita akan ingat kepada perintahnya dan larangannya. Kita akan ingat kepada perintahnya dan larangannya. Ada yang maha kuasa terhadap saya. Ada yang maha menentukan terhadap saya.
Kalau yang dia kehendaki agar saya celaka, maka saya akan celaka saat ini. Sehingga dengan dasar keyakinan yang kuat itu kita terdorong untuk tidak meninggalkan kewajiban kita, dan kita diingatkan agar tidak jatuh kepada larangan-larangannya. Inilah di antara yang dihasilkan oleh keyakinan yang benar. Inilah di antara intisari daripada keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sedikit tentang pengenalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak yang dibicarakan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang paling utama salah satunya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di kesempatan lain bisa kita lanjutkan Pak Ma'ruf. Insyaallah. Jika Mantap. saya diundang lagi dan Insyaallah pintu kita terbuka. Kalau Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan juga bagi orang-orang yang menyaksikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Ma'ruf. Masya Allah, tepuk tangannya pemirsa. Allah, Masya Allah, luar biasa. Penjelasan ataupun pemaparan menambah wawasan kita juga, baik khusus untuk kami dan umumnya untuk pemirsa pencinta podcast Lancang Kuning dimanapun Anda berada. Dan kita tunggu sesuai dengan ucapan Ustaz Khalil tadi, kita tunggu kapan ada waktu beliau, kita nanti lanjutkan pengajian-pengajian berikutnya yang lebih mendalam lagi dan yang lebih tajam lagi, lebih tajam dari silet. Pemahaman apa sih sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dari sudut pandang para ulama yang tersohor. Baik Ustadz, ini tadi ada Ustadz menyinggungkan masalah buku akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ini pemirsa ada yang bertanya nanti bagaimana cara mendapatkannya agar kebagian juga rezekinya begitu untuk bisa mendapatkan bukunya ini bagaimana caranya Ustaz? Insyaallah buku ini tersedia dan dengan mudah bisa didapatkan di kantor podcast Lancang Kuning ini, insyaallah nanti melalui syukran Pak Ma'ruf. Alhamdulillah. Nanti bisa Ustaz ya? Bisa insyaallah. Informasi ke saya Ustaz ya? Bisa. Kita sediakan. Siap, baik. Syukran kasiran untuk Ustaz Khalil. Sama-sama. Mudah-mudahan doakan kami tetap istiqomah. Iya, saya Ustaz, juga, Pak. Sudah hadir tengah-tengah kita. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama, Pak.